menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami menghaturkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dan segenap tamu undangan pada acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri oleh Presiden Republik Indonesia. Mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Doa dipimpin oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Muhammad Asrorun Niam Soleh MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, mengawali doa di pagi hari ini izinkan saya mengutip riwayat dari salah satu ulama abad 9 Masehi, Syekh Fudail bin Iyad, yang menyatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang mustajab, sungguh aku akan tujukan doa tersebut kepada pemimpinku. Kemudian ada yang bertanya, kenapa bisa begitu? Ia menjawab, jika aku tujukan doa tersebut kepada diriku saja, maka itu hanya bermanfaat untukku. Namun jika aku tujukan untuk pemimpinku, maka rakyat dan negara akan menjadi baik. Untuk itu marilah kita berdoa secara khusus bagi pemimpin negeri ini, bagi Bapak Presiden, bagi Kapolri, dan juga bagi seluruh pemimpin negeri untuk terus istiqomah di dalam jalan kebaikan, jalan kebenaran, dan diberikan kekuatan lahir batin di dalam perjuangan mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari fitnah dan halangan yang bisa mengendorkan perjuangan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bisirri asraril Fatihah, ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ya Allah, wahai Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Pada hari yang penuh makna dan keberkahan ini, kami berhimpun di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan penuh rasa syukur. Kami kecil di depan kebesaran-Mu, kami lemah di depan kekuatan-Mu. Untuk itu kami mohon ridho dan pertolongan-Mu atas sukses dan lancarnya 3 ikhtiar negara hari ini, yaitu peresmian SPBG Polri, groundbreaking SPBG Polri, serta peresmian gudang ketahanan pangan Polri sebagai wujud nyata kepedulian dan juga tanggung jawab negara terhadap masa depan bangsa. Berkahi ikhtiar ini untuk kebahagiaan negeri. Ya Allah, ya Qadir, wahai Zat yang Maha Kuasa, jadikan SPBG yang diresmikan hari ini sebagai sarana mewujudkan mandat kepemimpinan yang Engkau kuasakan kepada kami, mewujudkan kemaslahatan generasi dengan penyediaan makanan bergizi. Lancarkan kegiatan pembangunan dan juga pengadaan gudang ketahanan pangannya. Jauhkan dari segala hambatan dan kekurangan, serta sempurnakan ikhtiar ini hingga memperoleh manfaat yang luas bagi anak negeri. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma waffiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islami wal muslimin. Allahumma a'inhum alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kami mohon kepadamu limpahkan rahmat, kesehatan, kekuatan, serta sinaran petunjuk kepada Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam memimpin bangsa ini dengan hikmah kebijaksanaan, dengan keadilan dan juga keteguhan hati, demi terwujudnya Indonesia yang maju, sejahtera dan berperadaban. Senantiasa dicintai rakyatnya dan disegani oleh bangsa-bangsa di dunia. Anugerahkan pula petunjuk dan keteguhan kepada para pemimpin dan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, agar senantiasa istiqomah di dalam mengemban amanah, profesional di dalam bertugas, serta tulus dalam melayani masyarakat dan menjaga kepentingan generasi penerus bangsa. Berikan kekuatan pemimpin kami di dalam mengemban amanah yang Engkau beriman, menjamin rasa aman dan kecukupan pangan untuk generasi terbaik di masa depan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan yang baik adalah baik dan beri kekuatan kami untuk mengikutinya. Dan tampakkan yang buruk adalah buruk, beri kekuatan untuk menghindarinya. Terimalah setiap ikhtiar ini sebagai amal kebaikan dan jadikanlah pengabdian ini bernilai ibadah di sisi-Mu. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan dan kita muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kita berikan aplaus untuk beliau. Yang kami hormati para Menteri Koordinator, Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet di jajaran Merah Putih, Bapak Mensenek Republik Indonesia, Bapak Prasetyo Hadi, Bapak Seskap Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya, Bapak Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus Ketua Umum Karang Taruna, Bapak Budi Satrio Jiwandono,
Terima kasih. Kemudian Bapak Wakapolri, Komjen Pol Profesor Dr. Dedi Prasetyo beserta seluruh pejabat utama dan Kapolda yang hadir, Wakil Ketua Pengurus Yayasan Kemala Bayangkari beserta seluruh pengurus pusat Yayasan Kemala Bayangkari, Wakil Gubernur DKI Jakarta beserta Forkominda DKI yang hadir, para kepala sekolah penerima manfaat SPPG Polda Metro Jaya yang hadir, para karang taruna, nelayan, dan komunitas UMKM serta petani yang hadir, serta para hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami di tengah padatnya tugas kenegaraan, Bapak Presiden Republik Indonesia berkenan hadir langsung yang tentunya menjadi penyemangat bagi kami semua untuk meningkatkan dedikasi, menjaga integritas, dan mengubarkan semangat dalam setiap langkah pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara, utamanya dalam mengawal agenda strategis pemerintah, termasuk program makanan bergizi gratis dan ketahanan pangan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Lembaga, BGN, pemerintah daerah, para mitra kerja, stakeholder terkait lainnya, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu memberikan dukungan, asistensi, serta senantiasa berkolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan SPPG Polri, serta mendukung program ketahanan pangan Polri. Sinergi lintas sektor ini adalah modal utama untuk mengoptimalkan pelaksanaan program MBG dan ketahanan pangan agar dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Program makan bergizi gratis adalah salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan anak-anak Indonesia dapat tumbuh dengan sehat, cerdas, dan siap menjadi SDM yang unggul yang berdaya saing di masa depan. Sampai dengan hari ini, kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.179 SPPG yang terdiri dari 411 SPPG telah beroperasi, 162 SPPG persiapan operasional, 499 SPPG dalam tahap pembangunan dan akan selesai pada bulan Maret 2026 ini, dan 107 SPPG dalam tahap groundbreaking. Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberi manfaat bagi 2.947.500 orang dan menyerap 58.950 tenaga kerja. Sebanyak 33 SPPG diantaranya merupakan SPPG yang dibangun di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Secara khusus di Papua, Polri saat ini sedang melaksanakan survei bersama Badan Gizi Nasional untuk mencapai titik lokasi pembangunan SPPG di Provinsi Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. Hal ini sebagai wujud komitmen Polri dalam mendukung pemerataan akses layanan pemenuhan gizi hingga ke daerah-daerah agar manfaat program MBG dapat dirasakan oleh setiap anak bangsa dimanapun mereka berada. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Namun kalau ada arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden, kami menyesuaikan. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi dan memastikan bertambahnya akses masyarakat penerimaan manfaat terhadap makanan bergizi. Polri juga senantiasa menempatkan aspek standarisasi mutu, higienitas, dan keamanan pangan sebagai prioritas utama. Saat ini 201 SPPG Polri telah memiliki sertifikat layak higienis sanitasi
119 SPBG Polri telah memiliki sertifikat halal dan 147 SPBG Polri telah memiliki sertifikat uji laboratorium air. Untuk menjamin standar tersebut berjalan secara optimal, SPBG Polri dilengkapi peralatan berupa filter air dan water heater untuk pengelolaan air, biotank untuk pengelolaan limbah, serta rak hutre UV dan streamer hutre guna menjaga kebersihan sanitasi dan kualitas penyajian. Sejalan dengan itu, untuk mempertahankan zero accident, seluruh SPBG Polri menerapkan prinsip food security dan food safety secara ketat melalui penggunaan test kit sebagai quality control untuk memastikan bahan pangan aman dan layak konsumsi. Untuk menjamin ketersediaan test kit, Polri mengembangkan Farmapol Pusdokes sebagai produsen food safety kit yang dapat menyediakan 400 unit per bulan pada tahap awal. Selanjutnya pada jangka menengah ditargetkan mampu memenuhi kebutuhan 1.500 SPBG Polri dan pada jangka panjang diproyeksikan akan mampu mendukung kebutuhan 33.000 SPBG pada skala nasional. Guna memastikan layanan SPBG Polri berjalan aman dan lancar, Polri telah merekrut 596 bintara kompetensi khusus, di mana 97 diantaranya adalah Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat yang bertugas membantu penerapan food security dan pengendalian mutu pada SPBG Polri. Selanjutnya dalam rangka memperkuat ekosistem rantai pasok bahan baku, sejumlah SPBG Polri telah dilengkapi dengan keunggulan kemandirian pangan. Sebagai contoh, SPBG Polda Metro Jaya yang memanfaatkan lahan seluas 49 hektar. Di lokasi tersebut tersedia tambak ikan yang berisi 102.000 ekor ikan bandeng, nila dan mujair, serta udang sebanyak 600.000 ekor, yang terintegrasi dengan kandang ayam yang berisi 1.000 ekor dan kandang kambing berisi 100 ekor. Tambak dan kandang ini akan membentuk siklus rantai pakan yang berkelanjutan. Selain itu, SPBG Polda Metro Jaya juga mengembangkan tanaman hidroponik dan sistem bioflok yang terus ditingkatkan sebagai penopang ketersediaan bahan baku SPBG. Kemudian, pada SPBG Polda DIY memiliki pabrik pakan ayam, kandang ayam, greenhouse, dan gudang sentral untuk mendukung penyimpanan dan distribusi bahan baku. Kedepan seluruh SPBG Polri akan didukung dengan ekosistem rantai pasok bahan baku guna menjamin ketersediaan pasokan yang berkelanjutan, menjaga stabilitas harga dan kualitas bahan baku, serta mewujudkan kemandirian pangan yang terintegrasi yang diharapkan. Penguatan ekosistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rantai pasokan bahan baku SPBG, sekaligus menciptakan multiplier effect melalui pelibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku logistik lokal, sehingga mampu mendukung perputaran ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, untuk mendukung penguatan ketahanan pangan, Polri juga membangun gudang ketahanan pangan Polri. Saat ini terdapat 18 gudang ketahanan pangan yang tersebar di 12 Polda. Pada tahun 2006, Polri akan membangun 10 unit gudang lainnya di 8 Polda, sehingga Polri akan memiliki 28 gudang ketahanan pangan yang kapasitas masing-masing 1.000 ton. Selain itu, Polri juga sedang membangun gudang ketahanan pangan di wilayah Polda Metro Jaya dengan kapasitas 10.000 ton, yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan, mempercepat distribusi dan menjaga stabilitas pasokan bahan pangan di berbagai wilayah ke depan. Polri akan membangun gudang ketahanan pangan di seluruh Polda jajaran. Di samping itu, Polri juga menyediakan 30 gudang filial yang terdiri dari 25 gudang aset Polri, 3 gudang aset pemerintah daerah, 1 gudang aset KPU, dan 3 gudang pinjam pakai masyarakat. Gudang tersebut tersebar di wilayah Papua yang belum terdapat fasilitas gudang bulog. Keberadaan gudang-gudang tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat kapasitas penyimpanan dan distribusi, tetapi juga memberikan efek domino yang mendorong tumbuhnya perekonomian yang berkelanjutan. Bapak Presiden yang kami muliakan, melalui penguatan SPBG Polri dan dukungan infrastruktur ketahanan pangan Polri,
berkomitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi yang aman, bermutu, dan merata, sekaligus memperkuat ekosistem pangan dari hulu sampai hilir, sehingga benar-benar memberikan dampak nyata bagi tumbuh kembang generasi emas penerus bangsa. Sebagaimana penekanan Bapak Presiden Republik Indonesia dalam Rapim TNI Polri tahun 2026 bahwa kepolisian kita harus jadi polisi rakyat. Pesan tersebut tentunya menjadi pedoman kami untuk terus hadir di tengah masyarakat, melayani dengan sepenuh hati, dan bekerja secara profesional dalam mendukung serta mengawal seluruh program pemerintah, termasuk program MBG dan ketahanan pangan, demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk itu kami mohon arahan dan bimbingan Bapak Presiden agar langkah yang kami laksanakan senantiasa selaras dengan kebijakan pemerintah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dan selanjutnya dengan hormat berkenan kiranya Bapak Presiden Republik Indonesia memimpin acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG serta peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan pelindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Wahyu Yudayana. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 dan 13 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan bintang jasa dan Satya Lancana Wirakarya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan bintang jasa sebagai penghargaan atas jasanya yang besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, serta Satya Lancana Wirakarya sebagai penghargaan atas jasanya dalam memberikan dharma baktinya yang besar kepada negara dan bangsa sehingga dapat dijadikan teladan bagi yang lainnya. Kedua, dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Februari 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 12 dan 13 TK tahun 2026. Nomor urut 1, Profesor Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa utama. 2. Komjen Polisi Profesor Dr. Dedi Prastyo, Wakapolri. 3. Irjen Polisi Purnawirawan Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, mewakili 2 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa pratama. 4. Komjen Polisi Dr. Andus Wahyu Widada, Irwasum Polri, mewakili 4 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan bintang jasa nararia. 5. Irjen Polisi Asep Edi Suheri, Kapolda Metro Jaya. 6. Irjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto, Kapolda Sumut. 7. Haji Zaini Sidi, Petambak, mewakili 57 penerima lainnya, masing-masing dianugerahi tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyelenggara, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, beserta seluruh jajaran pejabat utama Markas Besar Polri yang saya hormati dan yang saya banggakan. Menteri Koordinator Pangan Kabinet Merah Putih, Saudara Zulkifli Hasan yang saya hormati dan saya banggakan. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Kepala Badan Gizi Nasional Profesor Dr. Dadan Hindayana, para Menteri Kabinet Merah Putih, para Wakil Menteri, Panglima TNI, para Kepala Badan, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir, Menteri Perdagangan Saudara Budi Santoso, Menteri Kebudayaan Profesor Dr. Fadlizon yang saya hormati, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Panglima TNI tadi sudah, Jenderal TNI Agus Subianto, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Infanteri Teddy Indra Wijaya, Kepala Staf Kepresidenan Saudara Muhammad Kodari yang saya hormati, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Profesor Taruna Ikrar, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Saudara Ahmad Haikal Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Wiyagus, Wakil Menteri Kesehatan Saudara Benyamin Paulus, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Sony Sanjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Saudari Nani Sudaryati Deyang, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, para Kapolda seluruh Indonesia, Wakil Ketua Komisi 1 sekaligus Ketua Umum Karang Taruna Nasional Saudara Budi Jiwandono, Wakil Gubernur DKI Jakarta Saudara Rano Karno, lebih dikenal Sidul, udah bukan anak jalanan lagi. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Asep Edi Suheri, Kepala Satgas MBG Polri Irjen Polisi Nur Worodanang, para tokoh masyarakat Karang Taruna, komunitas UMKM, para kepala sekolah penerimaan manfaat SPPG Polda Metro Jaya, seluruh hadirin undangan serta rekan pers dan media yang saya hormati dan saya banggakan. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar. Bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita bersyukur atas segala kebaikan, kedamaian yang diberikan kepada bangsa dan negara kita. Kesehatan yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk melaksanakan suatu acara peresmian dan groundbreaking 1179 SPPG dan peresmian 18 gudang ketahanan pangan Polri. Kita juga selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar saudara-saudara kita yang telah mengalami suatu musibah bencana di berbagai tempat wilayah tanah air kita selalu diberi kekuatan, ketegaran, dan kondisinya segera dapat dipulihkan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada saya untuk bisa hadir dalam acara yang istimewa ini. Saya hari ini sungguh-sungguh merasa bahagia, saya merasa gembira, saya merasa puas hati karena saya melihat salah satu institusi yang sangat penting bagi negara dan bangsa kita, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah mengambil inisiatif mungkin di suatu bidang yang seolah-olah tidak merupakan tugas pokoknya, tetapi pimpinan Kepolisian Negara telah menangkap masalah yang krusial bagi keselamatan suatu bangsa. Sebagai pemimpin, saya sangat menghargai tadi inisiatif kesadaran pimpinan Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta jajarannya, beserta pimpinannya, telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, seorang panglima. Beliau dengan jajarannya telah menganalisa tugas pokok yang diajarkan kepada kita sewaktu kita masih sangat muda, bahwa seorang pemimpin itu harus mencari tugas yang terkandung. Tugas pokok, ya, memimpin kepolisian sebagai penegak hukum, sebagai pelaku utama menjaga keamanan ketertiban masyarakat, ya. Tetapi faham yang lebih besar
adalah keamanan ketertiban masyarakat yang sesungguhnya adalah manakala masyarakat, rakyat merasa aman, merasa bahagia, merasa punya harapan. Dan manusia dimanapun, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun kelompok etnisnya, manusia manapun, seorang bapak dan seorang ibu, yang utama pemikirannya, yang utama perhatiannya adalah keamanan dan kesejahteraan keluarganya, anak-anaknya. Dan keamanan yang pertama adalah aman dari lapar. Saudara-saudara, program semacam ini sesungguhnya bukan pertama kali dilaksanakan di Indonesia. Sudah puluhan negara lain melaksanakan. Puluhan negara lain. Dan negara-negara yang maju, negara-negara yang demokratis, pasti punya program makan bergizi gratis untuk rakyatnya. Makan bergizi gratis mungkin tidak penting untuk orang-orang yang cukup berada. Mungkin tidak penting bagi mereka yang di atas. Tapi di seluruh dunia yang saya pelajari, makan bergizi gratis adalah sangat-sangat diperlukan oleh mayoritas rakyat. Waktu saya melancarkan program ini, saya diejek, saya dijelek-jelekin, saya dituduh macam-macam. Saya juga tidak mengerti. Bahkan yang banyak mengejek adalah orang-orang yang terdidik. Profesor-profesor terkenal mengejek dan menghina saya. Dan mereka meramalkan proyek ini pasti gagal. Program ini menghamburkan uang. Operasi ini, kampanye ini menjelek-jelekan presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, mungkin sebagai ungkapan dendam dan dengki mungkin adalah biasa, tapi sesuatu yang menyerang hal yang sangat diperlukan oleh orang-orang yang belum kuat ekonominya, sungguh menyedihkan bagi saya. Tapi saya yakin waktu itu saya berada di atas jalan yang benar. Saya yakin bahwa tujuan kita benar dan baik. Terlalu banyak anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu adalah kurang gizi. Kurang gizi ini mengakibatkan sel-sel kita tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otak tidak bisa berkembang dengan baik. Sel tulang tidak bisa berkembang dengan baik. Sel otot tidak bisa berkembang dengan baik. Jadi stunting akibat juga dari proses pemiskinan, proyek pemiskinan rakyat Indonesia. Stunting waktu itu 25% dari anak-anak kita. Kita tidak bisa dengan teori, tidak bisa dengan
hanya dengan kata-kata, hanya dengan program-program indah. Akhirnya saya belajar dari pengalaman bangsa-bangsa lain bahwa memang satu-satunya jalan adalah intervensi langsung dari pemerintah, langsung kepada anak-anak, ibu-ibu hamil dan orang tua yang tidak berdaya, orang tua lansia. Ini sudah dilaksanakan oleh lebih dari 77 negara. Saya ulangi, mungkin lebih dari 75. Kita mungkin negara yang ke-76 atau ke-77. Dan saya lihat waktu itu negara-negara yang persis seperti kita, yang per kapita PDB adalah bahkan lebih rendah dari kita, setengah dari Indonesia. India itu adalah setengah produk domestik brutonya, setengah per kapita dari kita. Berani memberi makan gratis untuk 800 juta rakyat mereka. Dan sudah berjalan 10 tahun lebih. Bahkan kalau tidak salah sudah menjadi undang-undang. Dan kalau tidak salah mohon dicek, sudah dimasukkan di amandemen konstitusi mereka. Karena itu kita laksanakan program ini. Ya, kita hadapi kampanye luar biasa, menjelek-jelekan, mengatakan bahwa saya menghambur-hamburkan uang. Padahal saudara-saudara, uang ini adalah hasil penghematan, hasil efisiensi dari anggaran yang saya dan tim saya yakin kalau tidak kita hemat, uang ini akan dimakan oleh korupsi, akan dihabis-habiskan untuk memperkaya oknum-oknum pribadi-pribadi. Budaya menghabiskan anggaran, budaya menggelumbungkan anggaran, budaya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, tidak ada manfaat bagi bangsa, negara, dan rakyat. Itu terus dilaksanakan. Rapat-rapat di hotel-hotel di luar kota, seminar-seminar, konferensi-konferensi, kunjungan-kunjungan yang tidak bermanfaat. Rakyat ditipu, rakyat dibohongi. Ini yang kita hemat, uang ini yang kita alihkan untuk hal-hal seperti ini. Saudara-saudara, APBN kita tidak keluar dari parameter yang kita tetapkan. Defisit kita masih di bawah batas yang kita tetapkan sendiri. 3% defisit kita. Saudara-saudara sekalian, %3 dari PDB. Dan saya bertekad kita akan berusaha sekeras mungkin untuk kita kurangi dari situ. Bahkan cita-cita kita adalah harus kita punya cita-cita, harus kita punya target. Walaupun target itu sulit dikendalikan atau sulit dicapai, kita harus berani
Kita harus menjadi bangsa yang berani, bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah sebelum perjuangan. Saya telah mempelajari setelah saya menjabat, masih terlalu banyak kebocoran, masih terlalu banyak penghamburan. Saya ingin tertibkan birokrasi kita. Saya ingin menyelamatkan kekayaan negara. Saya ingin menyelamatkan aset-aset negara. Ini terus kita kerjakan. Terus kita kerjakan. MBG ternyata setelah kita terus kita kerjakan, hari ini kita sudah mencapai laporan dari Kepala BGN 60.200.000 penerima manfaat. Di antaranya peran dari Polri. Saudara-saudara, kita telah memberi makan tiap hari. Tadi 60 juta lebih. Kita sudah berhasil memiliki 22.275 SPPG. Sudah sampai 23.000 SPPG, yaitu dapur di 38 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah ini kira-kira setara dengan memberi makan seluruh penduduk Afrika Selatan. Tiap hari. Atau sama dengan 10 kali Singapura. Tiap hari. Atau 2 kali Malaysia. Tiap hari. Bagi mereka yang waktu kita baru mulai 1 bulan saja, 2 bulan saja, kita sudah dihina. Sudah diramalkan, pasti gagal. Pak Kodari Turung dikumpulin ya, video klip yang ramalkan kita pasti gagal. Yang mengatakan saya menghina bangsa Indonesia. MBG ini penghinaan kepada bangsa Indonesia. Kita mau menyelamatkan anak-anak kita, dibilang menghina. Ini harus ada rekam digital ya, direkam semua. Insya Allah kita mencapai 80 sekian juta. Aku minta biar saya bisa tiap malam saya lihat-lihat. Ya, nggak apa-apa. Jadi saya bilang, aduh, apa iya ya? Apa iya saya menghina bangsa Indonesia? Dari umur muda Letnan 2 tidak punya apa-apa. Saya siap mati untuk Republik. Kok saya sampai hati mau menghina? Tidak. Saya sisa hidup saya hanya untuk menyelamatkan, membangun Republik Indonesia. Saya ingin mati di atas jalan kebenaran. Saya ingin mati membela kebenaran, keadilan, dan keselamatan rakyat saya. Ini kehormatan bagi seorang prajurit. Mati untuk rakyatnya. Masa saya mau menghina? Tapi sudahlah. Sekarang kita buktikan bersama. Jadi saya terima kasih Kepolisian Republik Indonesia. Saudara.
Sebagaimana saya selalu ingatkan, polisi Indonesia itu punya kepribadian yang lain dari polisi negara-negara lain. Tiap negara punya sejarah dan tradisinya masing-masing. Kita tidak mempersoalkan. You punya sejarah, bangga dengan sejarahmu. Kita punya sejarah. Polisi kita lahir dalam kancah perang kemerdekaan. Polisi kita ya perang untuk kemerdekaan. Polisi kita angkat senjata. Jadi sebagaimana tentara Indonesia lahir dari rakyat, jadi harus selalu menjadi tentara rakyat, polisi kita lahir dari rakyat, harus selalu menjadi polisi rakyat. Itu yang saya selalu anjurkan, dan sekarang pimpinan-pimpinan Polri menghayati itu. Saudara-saudara, keselamatan suatu bangsa, keamanan suatu bangsa letak dalam cintanya rakyat terhadap bangsanya. Rakyat cinta kepada bangsa, negara kuat. Dan polisi dan tentara adalah wujud dari suatu bangsa. Yang pertama dilihat oleh rakyat di tempat terpencil, polisi dan tentara. Kehadiran negara diwujudkan oleh tentara dan polisi. Karena itu, kalau tentara dan polisi menghayati perannya, menghayati sumpahnya, menghayati beban yang diberi di pundaknya, tentara polisi akan menjaga dirinya di hadapan rakyat, selalu memberi yang terbaik untuk rakyat. Saya terima kasih TNI dan Polri, sungguh saya terima kasih. Saya bangga, saudara-saudara, bencana kemarin itu adalah musibah bagi kita. Tapi bencana kemarin, rakyat bisa melihat TNI dan Polri habis-habisan terjun untuk membantu mengatasi kesulitan rakyat di tempat-tempat bencana. Saya lihat sendiri, saya keliling, saya melihat TNI, saya melihat Polri, dan juga KL-KL lain. Saya tanya, berapa lama kau di sini? Sudah 20 hari, Pak. Sudah 3 minggu, ada yang sudah 1 bulan. Ini membuktikan kembali bahwa negara hadir. Pertama, orang-orang politik tertentu seolah girang dengan bencana. Dengan bencana kita bisa bikin suatu suasana ketidakpercayaan kepada pemerintah, ketidakpercayaan kepada Republik Indonesia. Memang ada kelompok-kelompok tertentu, tetapi saya terima kasih dalam beberapa minggu kita kerahkan kekuatan kita, semuanya bahu-membahu kita atasi sampai sekarang. Ketua Satgas Rekonstruksi dan Rehabilitasi yang kita bentuk, yaitu seorang alumni kepolisian, mantan Kapolri, saudara Menteri Dalam Negeri kita, Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian adalah ketua Satgas yang saya tunjuk.
beliau lapor ke saya, Pak, dari kalau tidak salah 52 titik ya. 52 titik yang tertimpa, tinggal 10 kabupaten yang masih belum normal. Tapi beliau laporan, perkiraan beliau dalam 2 bulan sisanya akan normal. Saudara-saudara, ini suatu bukti kembali lagi bahwa 2 tonggak penting dari negara, dari NKRI, TNI dan Polri telah menunjukkan prestasinya, pengabdiannya di lapangan dengan pengorbanan. Ada yang gugur melaksanakan tugas. Hari ini Polri telah menunjukkan perannya yang sangat penting. Saya diingatkan waktu ya. Jam berapa teman? Hah? 10:30. Baik. Saya kalau sudah saya kalau sudah semangat, saya ingin menyampaikan pikiran-pikiran saya. Ya. Kadang-kadang seolah membosankan, tapi itu tugasnya pemimpin. Pemimpin itu adalah juga guru. Ya, kita diajarkan seorang komandan adalah kawan seperjuangan, tapi juga guru, juga bapak. Kita ya harus bicara yang baik-baik, yang tidak baik kita harus kasih tahu. Ya. Jangan kalau yang baik tidak dihormati, tidak dihargai, ya kan? Karena itu tadi kita beri penghargaan. Kapolri belum, karena beliau nanti harus dapat penghargaan yang lebih tinggi lagi. Saya kira mungkin Mahaputra itu pantas untuk beliau. Saya tanya, tadi saya tanya, Anda sudah dapat Mahaputra? Belum, ya. Saya yang beri Mahaputra untuk beliau. Ini kehormatan bagi seorang pemimpin. Ini kebahagiaan seorang bapak bisa mengucapkan terima kasih kepada anaknya. Kebanggaan. Saya tahu saudara-saudara, polisi banyak jadi sasaran. Itu risiko. TNI juga dulu jadi sasaran, ya kan? Jenderal-jenderal kita yang paling hebat, paling jago, ya kan? Dimaki-maki, dituduh penjahat perang, dituduh melanggar HAM. Rasanya TNI nggak pernah ngebom rumah sakit selama sejarahnya TNI. Rasanya TNI nggak pernah bom panti asuhan. Rasanya TNI nggak pernah bom sekolah, nggak pernah bom gereja atau masjid. Negara-negara Barat yang ngajarin HAM kepada kita, ya kan? Saya nggak mau banyak komentar lagi lah. Ya, Anda tahu maksud saya, ya? Jadi banyak. Kalau istilah dulu kita njarkoni, iso ngajar ora iso ngelakoni. Mereka ngajarin kita semua. Ya kan? Dulu TNI yang selalu diserang bulan-bulanan, ya polisi ya tabahlah kau juga jadi sasaran bulan-bulanan, gak apa-apa. Iya kan? Itu risiko.
benar nggak? Yang penting niat baik, pengorbanan untuk bangsa dan negara. Kalau ada dalam institusi ratusan ribu orang, kalau ada yang nggak benar, ya tindak. Saya ibaratkan kalau ada sekolah, murid-muridnya ada yang brengsek, ada yang tawur-tawuran, ada yang kurang ajar, ada yang ini. Muridnya, bukan kepala sekolahnya yang dicopot. Keliru itu. Terbalik, bukan sekolahnya ditutup. Tapi nggak apa-apa, ini adalah risiko seorang pemimpin. Ya, kau itu dikasih bintang di sini itu untuk tahan banting, tahan maki-maki, tahan serangan, ya kan? Apalagi serangannya di sosmed, ya kan? Ya, sosmed itu banyak apa itu? Banyak buzzer apa? Buzzer, ya kan? Jadi kita harus tegar, yang jelas kita buktikan kepada rakyat. Hari ini saya harus mengatakan bahwa saya bangga dan puas dengan prestasi. Saudara-saudara, menghasilkan pangan, menghasilkan makanan, itu adalah melanjutkan peradaban. Tidak ada peradaban, tidak ada bangsa Indonesia tanpa pangan. Tiap hari pangan itu dibutuhkan tiap hari untuk kelangsungan hidup rakyat kita, dan inisiatif saudara dengan menggunakan teknologi yang terbaik. Teknologi terbaik tapi tercapai, terjangkau oleh kemampuan uang kita. Tadi saya lihat alat-alat yang digunakan, dirintis oleh kepolisian. Saya lihat ada filter air, ada ultraviolet untuk membunuh bakteri di tray makanan, ada food security test, food safety test yang diproduksi di dalam negeri yang tidak kalah dengan kualitas dunia. Ini sesuatu yang berprestasi. Ini sesuatu yang membanggakan. Rakyat harus tahu. Ya, kita sudah menghasilkan sampai hari ini 4,5 miliar porsi makanan, 4,5 miliar porsi. Dan kita masih ada kekurangan. Saya dapat laporan sampai hari ini sudah kurang lebih 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan, dikatakan keracunan, sakit perut dan sebagainya. 28.000 dari 4,5 miliar. Kalau tidak salah itu adalah 0,0006. 0,0006. Artinya 99,99, ya kan? 4. Ya kan? 9994. 99,9994. Itu kalau statistik ya, itu kan dibulatkan ke atas. Berarti apa? 99,999 itu berhasil itu. Ya kan? Di mana ada usaha manusia yang 100%.
ada, tapi tidak gampang dicapai. Saya dapat laporan kemarin, ini tolong diverifikasi, tapi saya dapat laporan bahwa apapun kita punya statistik sampai hari ini, insya Allah kita pertahankan, kalau bisa kita kurangi lagi, ya kan? Tapi kita punya statistik itu lebih baik dari Jepang dan lebih baik dari Eropa. Ini saya baru dapat laporan 2 hari yang lalu. Kalau demikian, ya kita tidak boleh terlalu kecil hati. Jangan kita sombong, jangan kita bertatang betenteng, ya. Kesombongan adalah awal dari kehancuran. Ingat itu. Ya. Semakin berisi, semakin menunduk. Itu adalah ilmu padi nenek moyang kita. Itu adalah ilmu pendekar. Pendekar yang benar. Semakin kuat, semakin rendah hati. Semakin dihujat, semakin difitnah, tegar. Ya, tegar. Senyum. Saudara-saudara, kalau kau diserang, kau difitnah, berarti kau diperhitungkan. Itu ilmu sejarah yang saya dapat. Orang yang enggak diserang, orang yang enggak dihujat, orang yang enggak difitnah, memang dia enggak diperhitungkan. Allah pengaruh nak. Iya kan? Jadi Pak Dadan tegar. Terima kasih. Ya. Ini Pak Dadan ini ilmunya kuat juga ini. Saya heran juga. Iya kan? Tapi pendekatan kita rasional, logika, ilmiah, saintifik, dan hati bersih, niat baik, ya kan? Kita niat baik, kita ingin menghilangkan kemiskinan, kita ingin menghilangkan kelaparan. Saudara-saudara, saya dapat laporan, baru berapa hari juga dari beberapa kabupaten, beberapa kepala daerah, mereka katakan mereka sekarang yakin manfaat dari MBG. Karena apa? Mengurangi kesenjangan. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin itu diukur oleh Gini rasio. Mereka lihat Gini rasionya berkurang. Lapangan kerja dibentuk. Satu dapur, satu SPPG, 50 orang bekerja. Yang tadinya tidak punya penghasilan. Mereka bekerja. Mereka bisa bantu suami. Mereka bisa membantu anaknya. Saya ketemu pengusaha-pengusaha Apindo. Mereka lapor ke saya, Pak, belum pernah Pak. Udah lama sekali belum pernah. Bulan Januari konsumsi rumah tangga di Indonesia naik sangat tinggi. Dan ini menurut mereka, ini karena MBG. Dan kita lihat, tiap hari satu SPPG butuh sayur, butuh telur, butuh ayam, butuh daging, dan sebagainya. Ini menghidupkan petani-petani kecil, mereka sekarang yakin punya penghasilan. Dulu mereka panen tidak tahu siapa yang beli, sekarang dijamin produksi mereka diserap. Bahkan saya dapat laporan sekarang saingan. Produksi sayur sekarang petani sayur nggak usah susah-susah. Kadang-kadang di ladangnya sudah dibeli. Saudara-saudara, kita sudah lihat sekarang awal dari kebangkitan kita. Kita berada di jalan yang benar. Ya, ekonomi kita adalah ekonomi pendiri bangsa kita. Ekonomi kita adalah ekonomi Undang-Undang Dasar 45.
Kita berada di jalan yang benar dan kita akan mencapai keberhasilan dan kita akan bikin kejutan dan kita akan mengecewakan semua orang yang ingin Indonesia tetap miskin. Saya tidak pernah mau ajak saudara untuk benci orang asing, tidak boleh, atau takut atau curiga. Kita harus belajar dari kekuatan asing, tapi kita jangan lugu, jangan naif. Tidak ada bangsa lain yang senang atau yang suka kalau kita maju. Ya, saudara-saudara sekalian, inisiatif prestasi kepolisian membangun gudang bagian daripada ekosistem ketahanan pangan. Dengan gudang kita bisa amankan kita punya hasil produksi. Di saat yang kita butuh, cadangan ada di tempat yang aman. Jadi gudang strategis. Sekali lagi, terima kasih atas peranan saudara-saudara. TNI, Polri terjun. Memang ada yang kritik di media-media asing. Ini Presiden Prabowo menggunakan tentara dan polisi untuk meningkatkan produksi pangan. Menurut mereka ini nggak sesuai dengan faham faham pasar bebas mereka itu. Ya. Emangnya ada pasar bebas, ya kan? Ya kan? Dikritik. Ya memang ini tentara rakyat, ini polisi rakyat, saudara-saudara. Penderitaan rakyat adalah penderitaan tentara. Penderitaan rakyat adalah penderitaan polisi. Karena tentara dan polisi, awaknya, anggotanya adalah anak-anak rakyat. Iya kan? Kalau orang kaya mana mau masuk tentara? Mana mau jadi polisi? Benar nggak? Suruh aja dia berdiri, nggak usah lama-lama, berdiri 1 jam aja di panas matahari sana, ya? Hah? Apa itu? Karbon monoksida. Mungkin kalau polisi-polisi dicek paru-parunya udah hitam semua itu. Benar nggak? Sebetulnya gue kasihan juga sama lo, ini polisi-polisi ini. Coba dicek. Saya nggak berani nanya Menteri Kesehatan. Persentase polisi yang masalah paru-paru gitu. Tapi mereka tidak mengeluh. Saudara-saudara, saya tidak akan panjang lebar lagi. Ini ada keberhasilan ini, keberhasilan sudahlah. Terima kasih. Kita sudah buktikan kepada bangsa, rakyat, dan dunia, kita sudah mencapai swasembada beras, sebentar lagi swasembada jagung, sebentar lagi yang lain-lain. Kita benar-benar akan berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia akan menjadi negara yang kuat. Saudara-saudara sekalian. Kuat, tapi tidak boleh jadi negara yang sombong. Kita akan hormati semua negara. Sekali lagi, kita diganggu, kita tahu kita diganggu. Jangan kita kira kita nggak tahu. Benar nggak? Iya kan? We are not stupid. Ini gue bicara sama mereka-mereka itu. Please, dear friends, Indonesians are not stupid. We know what's happening. Ya, kita tahu. Kita tahu siapa yang biayai gerakan-gerakan menjelek-jelekan bangsa Indonesia. Karena mereka takut kita kuat, mereka takut
kita sejahtera. Kita tidak mau mengganggu bangsa lain. Kita hanya ingin rakyat kita hidup dengan baik. Hanya itu yang kita inginkan. Dan kita akan buktikan. Ekonomi kita akan bangkit. Mereka nggak tahu ini ada ahli-ahli ekonomi nggak jelas dari mana itu, ya. Selalu nurunkan moral. Saya mau tanya, kamu tuh warga negara mana? Kita kalau main bola, tim kita main, ayo, kita supporter ya. Mereka enggak. Mereka selalu jelek-jelekin prestasi kita sendiri. Konsumsi rumah tangga tertinggi. Enggak ada yang komentar baik. Penerimaan pajak bulan ini konon kabarnya naik tertinggi selama berapa tahun. Tapi kita tidak ada masalah. Kita bekerja dan kita buktikan kepada rakyat, saudara-saudara sekalian. Kita diambang kebangkitan. BUMN yang selama sekian tahun ya tidak pernah untung, dalam 1 tahun pemerintahan kita hasil BUMN naik 4 kali lipat. Dari 89 triliun tahun 2024 naik 4 kali. Dan ini akan naik terus, saudara-saudara. Hanya dengan manajemen yang baik, hanya dengan kepemimpinan yang baik, hanya dengan semangat tidak mau mencuri dari rakyat dan bangsa Indonesia. Dan saya ingatkan siapapun di lembaga manapun, terutama yang mengelola kekayaan rakyat, saudara-saudara, jagalah kehormatan, jagalah kepentingan dan keselamatan rakyat Indonesia. Kalau kau meneruskan praktek-praktek yang merugikan bangsa dan rakyat, pemerintah akan menggunakan segala kekuatan yang ada pada pemerintah tanpa pandang bulu. Sekali lagi, selamat. Terima kasih pimpinan Polri. Terima kasih atas prestasimu, pengabdianmu. Teruskan ini. Semakin saudara dekat sama rakyat, semakin rakyat cinta sama saudara, semakin negara kita aman, tertib, dan kuat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat bekerja, selamat berjuang. Merdeka! Terima kasih. Dilanjutkan peresmian dan groundbreaking SPPG serta peresmian gudang ketahanan pangan. Mohon mendampingi Kapolri dan Kepala BGN. Menko. Silakan. Pernyataan Presiden Republik Indonesia. Di sini ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Dengan ini saya resmikan 1072 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan 18 gudang ketahanan pangan, serta dimulainya pembangunan 107 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Polri di seluruh Indonesia. Terima kasih. Penekanan LED Global.
Dan kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa acara kali ini disaksikan oleh Polda dan jajaran. Dimohon dapat menyapa 6 Polda perwakilan. Selanjutnya berkenan kepada Bapak Kapolri untuk memandu jalannya dialog interaktif. Kami persilahkan. Baik, untuk mempercepat waktu, untuk wilayah Bekasi, Metro Jaya, siap? Bapak Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, yang kami muliakan dan kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia. Selamat pagi Bapak Presiden. Saat ini kami berada di lokasi ekosistem rantai pasok bahan baku SPBG Polda Metro Jaya. Tepatnya di Desa Pantai Harapan, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Area ekosistem yang dirintis oleh Bapak Kapolda Metro Jaya sejak 15 September 2025 melalui kerjasama pinjam pakai lahan terdiri dari budidaya ikan, udang, ayam petelur, dan ternak kambing. Di lokasi seluas 49 hektar, hari ini dilaksanakan panen raya ikan nila dan bandeng 108.000 ekor, 600.000 ekor udang windu dan paname, 1.000 ayam petelur, dan 100 ekor kambing yang akan kami distribusikan ke 57 SPBG Polda Metro Jaya melalui UMKM. Saat ini Bapak Presiden, kami sedang bersama 100 orang warga Desa Pantai Harapan Jaya Mitra Pena. Bapak Presiden, sebelumnya mereka bekerja serabutan, tetapi saat ini sudah mendapatkan penghasilan tetap melalui ekosistem ini. Izin Bapak Presiden, mereka ingin langsung mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Bapak Prabowo, matur sembah nuwun Bapak. Selanjutnya, kami mohon petunjuk dan arahan Bapak Presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara-saudara sekalian di Bekasi ya. Saya terima kasih. Saya sangat bahagia hari ini. Saya sangat bangga. Tadi saya sudah sampaikan mungkin di sambutan saya, tapi sekarang saya lihat langsung. Ini luar biasa, ini juga akan mengamankan kita semua, mengamankan ketahanan pangan kita, ya, juga membantu rakyat kita, membantu gizi anak-anak kita. Ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang sangat penting. Terima kasih semuanya, terima kasih. Para pejabat, para perwira, Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden. para tamtama, Terima kasih Bapak Prabowo. ya, dari Polri dan seluruh rakyat, seluruh itu tadi petani, peternak, pekerja. Terima kasih. Saya sangat bahagia. Ini saya mulai sangat-sangat bangga menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita berada, Terima kasih Bapak. kita harus Terima percaya. kasih Bapak. Terima kasih. Kita berada di jalan yang benar. Kita ingin seluruh rakyat kita bahagia. Seluruh rakyat kita punya penghasilan yang baik. Itu keinginan kita. Itu perjuangan kita. Dan kita tidak ragu-ragu. Kita tidak menerima dan kita tidak akan membiarkan Indonesia tetap lemah. Indonesia rakyatnya masih ada yang miskin. Kita tidak akan terima. Terima kasih. Sekali lagi, Terima kasih Bapak Prabowo. Sehat-sehat selalu Bapak. Baik, selanjutnya tolong untuk Pak Polda Papua Barat, apabila mendengar suara saya langsung melaporkan kepada Bapak Presiden. Saya persilakan. Siap Jenderal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, izin melaporkan kami dari Polda Papua Barat memiliki 8 SPPG dengan komposisi 2 SPPG aglomerasi,
yang berada di wilayah Manokwari dan Fakfak, dan 6 SPPG daerah terpencil yang berada di 5 di wilayah Polres Kaimana dan 1 di wilayah Polres Fakfak dengan total penerima manfaat 4.871 dan serapan tenaga kerja 181 orang. Khusus SPPG 3T semuanya sedang dalam persiapan operasional Bapak Presiden, dan seperti yang ada di Kampung Wamesa ini, salah satu di belakang kami, inisiatif pembangunan SPPG melibatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan dengan effort yang ekstra Bapak Presiden karena dihadapkan pada faktor geografis yang terletak sangat jauh dari pusat kabupaten. Kemudian kami juga harus menempuh dengan transportasi darat dan laut yang rata-rata membutuhkan waktu 40 sampai 60 menit dengan faktor iklim dan cuaca yang ekstrim sampai dengan gelombang laut yang tinggi, sehingga pemenuhan material dan bahan membutuhkan waktu yang lebih lama. Tapi kami sangat antusias Bapak Presiden mengingat kemanfaatan makan bergizi gratis bagi 132 penerima di Kampung Wamesa ini yang terdiri dari TK 16, SD 90, Ibu hamil 5, Ibu menyusui 6, dan balita 15 orang yang seluruhnya merupakan masyarakat asli Papua yang sangat membutuhkan MBG ini. Kami semua mempersiapkan operasionalisasi SPPG 3T ini dengan mengurai rantai pasok dari sumber lokal seperti sayur mayur, ikan, daging rusa, dan buah, dan sebagian dari luar wilayah seperti Surabaya, Bapak Presiden, di antara lain beras, ayam, telur, dan susu. Mudah-mudahan SPPG di sini dapat berjalan dengan baik, melayani seluruh masyarakat Bapak Presiden. Terima kasih, dan selanjutnya mohon petunjuk dan arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di hadapan kami ada anak-anak calon penerima manfaat Bapak Presiden yang ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden sudah bangun dapur MBG di kampung kami. Di kampung ya, MBG-nya di sekolah kami. SD YPK Bethlehem Wamesa, Kabupaten Kaimana. Terima kasih Bapak Presiden. Terima kasih semuanya. Ibu, jabatannya apa, Bu? Siap Wakapolda Bapak Presiden. Wakapolda. Ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Saya sangat gembira, saya sangat bangga, ya. Saudara-saudara dari kepolisian bekerja dengan sangat baik di tempat-tempat yang susah, dan saya sangat gembira melihat anak-anak cerah, anak-anak kita sekarang penuh dengan harapan. Sekarang saya bertanya, ini sudah mulai belum? MBG sudah mulai dibagikan belum? Belum mulai Bapak untuk di Kampung Wamesa ini, karena Wamesa. kami menunggu verifikasi dari BGN. Siap. Baik, oke. BGN segera ya diverifikasi. Sudah selesai, tinggal verifikasi. Oke. Terima kasih. Saya percaya Pak Dadan bisa cepat ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Kapan? Harus di appraisal dulu itu Pak. Iya, cepat. Cepatlah appraisal ya. Yang jauh-jauh harus segera. Ya. Baik, terima kasih Ibu Terima kasih, Wakapolda. Bapak. Terima kasih. Siap. Terima kasih Semoga anak-anak. sehat selalu, Ya, Bapak. thank you. Terima kasih. Mohon izin selanjutnya mewakili wilayah tengah dari Kalimantan Selatan. Langsung silahkan melapor kepada Bapak Presiden. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami banggakan Bapak Kapolri. Kami laporkan dalam rangka menindaklanjuti program MBG Polda Kalimantan Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan, yaitu pembangunan 35 SPPG
termasuk 10 SPPG di daerah terpencil dan pondok pesantren, membangun ekosistem rantai pasok bahan pokok SPPG, memastikan kualitas dan keamanan pangan MBG, membangun sistem pengolahan dan pemanfaatan limbah SPPG. Dapat kami jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, saat ini telah beroperasi 10 SPPG Polda dan Polres jajaran yang telah menyerap 454 tenaga kerja dengan total penerima manfaat 21.302 orang, meliputi siswa TK hingga SMA, ibu hamil, menyusui, dan balita, serta para santri pondok pesantren. 10 SPPG di daerah terpencil dalam proses pembangunan dengan calon penerima manfaat sebanyak 3.695 orang. Dan saat ini kami sedang membangun SPPG Polda Kalimantan Selatan yang kedua yang terletak di Desa Dalam Pagar dengan calon penerima manfaat dari para santri pondok pesantren Salafiyah Syekh Arsyad Arbanjari sebanyak 1.837 orang yang sebagian besar berasal dari keluarga tidak mampu dan sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada sekolah keagamaan. Yang kedua, guna mendukung produksi MBG, kami juga telah membangun ekosistem rantai pasok melalui program pekarangan pangan bergizi yang kami mulai dengan membangun 12 greenhouse berisi berbagai jenis sayuran dan buah, serta 42 kolam bioflok dengan kapasitas ikan sebanyak 42.000. Seluruh sarana tersebut dikelola secara berkelanjutan oleh personil Polda Kalimantan Selatan dan Bayangkari Polda Kalimantan Selatan. Yang ketiga, dengan menggunakan dana CSR dari beberapa perusahaan, kami juga telah menyumbang 40 kolam bioflok kepada 2 pondok pesantren, yaitu Salafiyah Arsyad Al-Banjari dan Ponpes Nurul Hijrah. Selain untuk mendukung ekosistem rantai pasok SPPG, program ini juga untuk menciptakan kemandirian ekonomi pada pondok pesantren tersebut. Dengan menggunakan CSR dari PT Antang Gunung Meratus, kami juga menginisiasi program peternakan sapi pedaging sebanyak 200 ekor, bekerjasama dengan ULM, selain untuk mendukung ekosistem rantai pasok EBG. Keuntungan dari program ini juga digunakan untuk membantu pembayaran UKT bagi mahasiswa yang tidak mampu, dan hal ini sebagai implementasi program Polisi Peduli Pendidikan. Yang keempat, kami memastikan kualitas dan keamanan pangan MBG dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kami melaksanakan scanning kepada penerima manfaat untuk mendeteksi alergen dan intoleransi terhadap makanan melalui penyebaran kuesioner kepada para penerima manfaat. Yang kedua, food security yang diawasi secara ketat oleh Bidokes Polda Kalimantan Selatan. Yang ketiga, aplikasi mesin berteknologi modern untuk pencucian ompreng yang dapat mempercepat proses pencucian dan menjaga higienitas alat makan. Yang keempat, kami memanfaatkan sisa kulit buah dari SPPG untuk menjadi ekoenzim yang digunakan untuk pupuk tanaman jagung, dan sisa limbah makanan digunakan untuk pakan ternak, serta limbah cair disaring menggunakan ipal sehingga air yang dibuang dalam kondisi aman bagi lingkungan. Demikian yang dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden, dan kami berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan melaksanakan kebijakan Bapak Presiden, khususnya dalam mewujudkan generasi muda Indonesia yang sehat, kuat, unggul, dan berdaya saing. Selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan dari Bapak Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapolda dan semua jajarannya. Ya, saya hanya ingin ucapkan penghargaan saya kepada saudara-saudara sekalian yang telah berinisiatif dan bekerja dengan sangat baik. Terima kasih dan teruskan pengabdian yang baik ini benar-benar untuk masa depan bangsa kita. Terima kasih. Selesai. Siap dilaksanakan. Baik. Selanjutnya kami persilahkan dari Jawa Tengah untuk melaporkan langsung kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden atas instruksi dari Bapak Kapolda Jawa Tengah, saat ini Polda Jawa Tengah telah memiliki 152 SPPG dan tercatat sebagai Polda dengan SPPG Polri terbanyak di seluruh Indonesia. Dengan menyerap tenaga kerja sejumlah 6.840 orang relawan dan penerima manfaat sebanyak 186.000 orang yang terdiri dari anak sekolah, tenaga pendidik, balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Beberapa keunggulan yang dapat dilaporkan terkait dengan SPPG Polda Jawa Tengah antara lain. Yang pertama, memiliki SPPG untuk melayani santri
yakni di Pondok Pesantren Al-Maliki Kota Pekalongan, Pondok Pesantren Darul Furqon, Pondok Pesantren Raudatul Islamiyah di Kabupaten Tegal, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1.000 orang. Yang kedua, membangun kemitraan dengan badan usaha milik desa dalam mendukung ekosistem rantai pasok bahan baku SPPG berupa beras, protein nabati dan hewani, dan juga sayur mayur. Yang ketiga, pada beberapa daerah yang terdampak bencana alam, SPPG Polda Jawa Tengah juga hadir untuk memberikan pelayanan makan bergizi gratis kepada warga masyarakat yang terdampak banjir di posko-posko pengungsian. Dan yang keempat, SPPG Polda Jawa Tengah dimiliki oleh Yayasan dan Koperasi Polres jajaran Polda Jawa Tengah. Karena koperasi ini milik seluruh anggota Polri dan Bayangkari, maka seluruh anggota dan Bayangkari Polda Jawa Tengah akan menjaga SPPG ini supaya sesuai standar dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak-anak kita. Demikian dapat kami laporkan kepada Bapak Presiden. Mohon arahan dan petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, saya sampaikan sekali lagi ya, juga kepada Polda Jawa Tengah, semua unsur, juga Bayangkarinya, saya lihat cerah, semangat. Terima kasih ya, pengabdian kalian luar biasa. Jaga terus, selalu beri yang terbaik, selalu dekat sama rakyat. Kalian telah buktikan bahwa kalian sekarang bekerja sesungguh-sungguhnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Presiden. Untuk yang terakhir, selanjutnya Polda Jawa Timur, silahkan untuk langsung dilaporkan kepada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat pagi, salam presisi. Yang terhormat dan yang kami muliakan, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Mohon izin Bapak Presiden dan Bapak Kapolri, kami melaporkan langsung dari bumi Majapahit, Jawa Timur. Saat ini kami berdiri tepat di dalam gedung Ketahanan Pangan Polri di Desa Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, bersama Forkominda, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Mojokerto. Bapak Presiden yang kami banggakan, gedung tempat kami berada ini adalah Gedung Ketahanan Pangan Polri di lahan milik SPN Polda Jawa Timur. Secara spesifik, teknik sebagai berikut: luas lahan sebesar 9.500 meter persegi. Luas bangunan 1.464 meter persegi yang terdiri 2 bangunan gudang. Kapasitas penyimpanan daya tampung total mencapai 2 ton dari masing-masing gudang, yaitu 1.000 ton. Kemudian menyerap tenaga kerja sejumlah 50 orang. Pembangunan 100% dalam waktu 120 hari tepat dan selesai di 30 September 2025 dan kini siap digunakan sepenuhnya. Kami laporkan bahwa keunggulan dari gudang ini yang pertama, gudang khusus jagung pertama di Jawa Timur. Karena selama ini belum ada gudang spesifik untuk komoditas jagung. Yang kedua, lokasinya sangat strategis dan terjangkau sehingga petani lebih mudah mengakses gudang Bulog. Gudang ini turut memberikan multiplier efek berupa mengcover kebutuhan industri peternakan di seluruh Jawa Timur dengan menjaga ketersediaan pangan. Selanjutnya kami laporkan serapan jagung ini diperoleh dari petani Jawa Timur yang menjual hasil panennya kepada Bulog dengan harga Rp6.400 per kilogram, sudah termasuk PPh 22 dengan kadar air maksimal 14%. Selain itu, gudang ketahanan Polri ini tidak hanya dikhususkan sebagai gudang Bulog Mojokerto, namun terbuka untuk membantu 13 cabang Bulog lainnya di Jawa Timur. Melalui pembangunan gudang ini, turut membantu pemenuhan target serapan Bulog Mojokerto sebesar 2.000 ton dari 8.092 ton per tahun. Sebagai bukti kesiapan, saat ini di gudang ketahanan pangan Polri, Polda Jawa Timur telah terisi 142 ton jagung pipil titipan dari Bulog Mojokerto. Ini merupakan tata kelola profesional antara Polri dan Bulog, di mana Polri menyediakan lahan, membangun infrastruktur, dan menjaga keamanan. Sementara Bulog melakukan operasional hingga distribusi. Hal ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ketersediaan dan harga pangan.
Dan rencana ke depan, gudang ini akan dilengkapi fasilitas pemipilan, pengeringan, dan pengepakan. Demikian laporan kami dari Jawa Timur. Terima kasih. Selanjutnya kami mohon petunjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Terima kasih. Terima kasih Kapolda, terima kasih dengan jajarannya. Ini suatu prestasi luar biasa juga. Ini sangat-sangat penting bagi stabilitas, bagi ketahanan pangan, ya. Negara aman kalau pangannya aman. Jadi terima kasih atas prestasi saudara-saudara. Teruskan pengabdianmu dengan sebaik-baiknya. Jadikan Polri selalu di tengah-tengah rakyat, penggerak, pengaman, penjaga keselamatan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Bapak Presiden. Sebentar, Pak Dadan itu senang melihat rekan sama-sama botak katanya itu. Jadi memang orang botak itu pinter-pinter itu. Habis itu yang TNI juga sama botaknya sama kau itu. Kalau botak itu pemikir. Terima kasih. Ya, Pak. Selamat. Ya. Ini titipan dari Pak Dadan. Tapi tenang aja, saya juga mulai botak ini. Sejak jadi presiden belum mulai botak juga. Baik, terima kasih Pak Presiden. Dari perwakilan tadi mewakili 551 wilayah yang terdiri dari Polda dan Polres yang saat ini tergabung, dan seluruhnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Presiden di dalam acara kami pada ini. Terima kasih semuanya. Saya minta maaf tidak bisa menyapa semuanya, tapi terima kasih. Saya bangga dengan kalian. Terima kasih. Terima kasih. Demikianlah acara peresmian dan groundbreaking SPPG serta peresmian Gudang Ketahanan Pangan telah selesai. Kami haturkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah berkenan hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.